Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah duduknya di Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan, masih bisa bertolabul ilm. Mudah-mudahan langkah kita ini tercatat sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Salam dan salawat kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah meminta kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani, agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal 19 Jumadil Ula yang bertepatan dengan tanggal 25 Desember. Saudara kita sesama manusia hari ini, sesama manusia hari ini merayakan satu perayaan yang menjadi satu hari raya terbesar. Dan saya pernah di sana dahulu, 33 tahun saya ada di sana. Coba kita renungkan sekarang udah Natal. Ini WA masuk sejak beberapa hari ini, isinya cuma, Ustadz, bolehkah mengucapkan Natal? Ini sekarang saya tekankan dulu ya, saya tidak membenci agama itu. Saya bersyukur pernah menjadi pemeluk, bahkan pelaku agama itu. Jadi saya tidak ada kebencian. Dan nanti kalau ada sesuatu, tolong jangan dipotong-potong video ini, tapi tontonlah secara utuh agar tidak ada fitnah. Karena yang terjadi itu banyak ustadz ngomong dipotong, terus dikomplain, disomasi. Tolong perhatikan ini secara utuh dari awal ini sampai akhir. Nah, kalau nanti saya salah, nggak apa-apa lah. Tapi insya Allah saya nggak salah. Kenapa? Mantan mokono ini. Baik, kita lihat sekarang. Kita pandang dari sudut tata bahasa. Sudut tata bahasa. Kata selamat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki makna keberkahan dan kebenaran atas. Kalau kata selamat
saya sandingkan dengan teman kita yang ada di pelaminan. Selamat menempuh hidup baru. Maka maknanya kebenaran dan keberkahan untukmu atas hidup baru. Kebenarannya di mana? Dia ada di pelaminan, ya. Ya masih. Tenang dulu sama ngaji yang itu. Nah, tak dikira anak saya nih. Nah, kemudian kalau itu kita sandingkan tetangga kita yang sedang naik pangkat, apalagi diumumkan di media massa, dia naik pangkat dapat jabatan, kita datang ke rumahnya, selamat ya atas naiknya pangkat. Berarti maknanya kebenaran, dia naik pangkat kan kebenaran dan keberkahan. Semoga engkau mendapatkan keberkahan atas naiknya pangkat. Itu kata selamat. Sekarang saya sandingkan kata selamat dengan Natal. Natal dalam dogma gereja ya, dogma gereja. Bukan yang ada di dalam kitab Injil, tapi dogma. Dogma itu kalau tentara doktrin. Natal itu adalah kelahiran anak Tuhan. Nah, sekarang saya sandingkan selamat dengan Natal. Maknanya kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Yang ngomong arek alik marangkah 7. Malaikat ini bingung. Kuwi ku nek salat iku paling favorit maca surat 112. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau Qur'annya sama dengan saya, halaman 604, lembarnya sebelah kiri paling atas. Muhammad katakan Allah itu esa, tempat bergantung segala makhluk. Ia tidak beranak dan tidak diteranakkan, dan tidak ada sesuatu pun menyerupai dia. Terus ngomong kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Malaikat ngomong, arek rangkah 7 ali iki mlebes gak entos apa gak ngerti kan gitu. Itu dari tata bahasa. Dari tata bahasa sudah nampak. Sekarang kita lihat dari sudut pandang geografis dan penanggalan kalender ya. Coba buka Qur'annya surat 19 itu Maryam, mulai ayat 22 sampai dengan 25 ya. Kalau nggak buka Quran nggak masalah, saya udah yakin antum hafal Quran ya. Fahamalathu fatambat bihi makanan qasiyya. Maka dia Maryam yang telah mengandung itu mengasingkan diri ya, ke tempat yang jauh. 2-3-nya fa'aja ahal makhadu ila ji'in nahla khatlat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansyiya. Kemudian rasa sakit yang semakin memaksanya dia, kontraksi, jadi sudah mau proses persalinan, maka bersandarlah Maryam ke dalam atau di pangkal pohon kurma. Bahkan mengatakan mitu, maka mengatakan ya laitani mitu, lebih baik aku mati aja. Namun lihat Allah Rabbuna wa ta'ala menyiapkan segalanya. Ayat 24, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtika sariyya. Maka Jibril berseru di tempat yang rendah. Inilah kemuliaan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Benar-benar dimuliakan Allah, disiapkan semua prosesnya untuk bersuci persalinan, sudah disiapkan anak sungai di bawahnya. Energi untuk kontraksi atau parsen, nek bosone jarak rangka ngeden, itu semua ada disiapkan sama Allah, energinya melalui kurma yang sudah matang dan masak. Dan memang saat matangnya kurma di ayat 25, wa huzzi ilaiki bizit'in naqlati tusyaqi
alaiki rotoban janiya, dan goyangkanlah pahan pongkol kurma itu, niscaya dia akan menggugurkan buah kurma. Berarti matang-matangnya kurma. Matangnya kurma itu cuma 3 bulan. Juli, Agustus, September. Kalau dikatakan tanggal 25 Desember, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Paulus dan kawan-kawan berbohong, menempatkan kelahiran Nabi Isa tanggal 25 yang dipaskan dengan peristiwa perayaan dewa Baal atau dewa matahari yang sudah menjadi tradisi di Romawi, supaya Kristen bisa diterima mulus, disamakan tanggal 25 Desember. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kurma iki ndablek, disuruh wah Juli, Agustus, September, dia wah Desember. Kira-kira yang cocok iki kurma iki ndablek atau mereka yang berusaha merubah? Halo? Alikmah, yang mana? Oh, kurmane ndablek. Semua makhluk ini patuh sama Allah, ilaman zini wal ins, kecuali kelompok jin dan manusia itu yang ndablek. Gunung itu patuh. Semeru itu disuruh batuk sudah tanggalnya, watuk. Itu kalau tidak patuh, Pak, dunia kintek. Semeru watuk, Arjuna watuk, Lawu watuk, Kelut watuk, entek Jawa iki, gitu loh. Patuh mereka itu, kapan batuk, kapan enggak. Ini air, patuh. Ini kalau saya buka, saya miringkan gini, airnya kemana? Ke bawah. Kalau sampai banyu ini munggah, ini dablek iki banyu iki. Ya, enggak patuh ini sama ketetapan Allah. Yang enggak patuh itu cuma golongan jin dan manusia. Makanya paling banyak penghuni neraka adalah jin dan manusia, ada di surat 7 179. Nah, saudara-saudaraku, maka untuk penanggalan udah nggak cocok. Maka pantas nggak kita mengucapkannya? Untuk tanggalan nggak cocok. Geografis, di Injil dikabarkan Yesus lahir di kandang hewan. Kata hewan niku wane domba. Nek dikene iki wedhus. Sampeyan ngerti ambune wedhus iku ya apa? Iku ambune tok, burung kecipute. Burung banyu sing mancur. Masya Allah. Penghinaan banget gitu loh. Anak Tuhan dilahirkan di tempat yang sangat hina. Sementara Allah tunjukkan Nabi Isa alaihissalam lahir di perkebunan kurma, bukan di kandang hewan. Apalagi digambarkan di sana turun salju. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Palestina nggak pernah turun salju. Apalagi sampai memenuhi pohon cemara. Jadilah pohon Natal sekarang ini. Di Palestina nggak ada cemara. Di Palestina itu adanya palem sama kurma. Nggak ada. Ada di Palestina cemara? Nggak ada. Itu adanya di Eropa. Berarti sudah ada lagi kebohongan yang dibawa ke menjadi European style, gaya ke-Eropaan. Nah, biar tahu sejak kapan tuh mereka menjadi Kristen. Apakah itu dari Injil yang asli atau itu buatan? Ketikkan saya, Kisah Para Rasul. Ayo ketik Google, Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 26. Wacana. Coba bacakan saya, Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 26. Apa firman Allah? Ya. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Loh, itu buatan, bukan milik Allah. Jadi Paulus menyebut mereka, kamu ini sekarang namanya Kristen kamu. Itu buatan. Bukan ketetapan Allah Rabbuna wa ta'ala. Makanya aku minggat. Jadi Kristen itu buatan, ciptaan. Ya, nah ini lah lagi ngerti. Ucapno kono, ndang ucapno kono.
Ya. Jadi Kristen itu baru terjadi di saat itu. Nabi Isa tidak ada kalimat kata Kristen di lisan beliau. Saudara-saudaraku, itu secara geografis dan penanggalan. Secara tata bahasa bleset, secara geografis penanggalan nggak tepat. Sekarang secara akidah, buka surat 5 ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al masihu ya bani Israil ibudu rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu jannat wa ma'ahum nar malidhalima min ansar. Apa kata firman Allah di sini? Sungguh kafir orang yang mengatakan qalu itu apa qalu? Mengucapkan, mengatakan. Jadi mengucapkan, mengatakan saja hukumnya apa bagi Allah? Kafir. Karena Allah pakai kata laqad kafarul ladina qalu. Qalu itu mengucapkan, nek gak qalu gak iso mangan. Makanya kenapa Al-Qur'an diturunkan bahasa Arab? Bahasa Arab itu kaya, setiap kata mengandung makna, dan bahasa Indonesia ini banyak sekali tidak punya padan katanya. Seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kaya, Pak. Nih contoh, bahasa Jawa itu pendek tapi maknanya panjang. Contoh ini, makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa belum saat berbuka. Tuh, Jawa nih mokel. Menyatukan 5 jemari, menggenggam makanan dan menyuapkan ke dalam mulut. Dowo. Jawa nih muluk. Nah Arab itu seperti itu. Perkata. Dan coba buka surat 43 ayat 3. Inna anzalna Qur'anan Arabiyya la'utalam. Apa kata Allah? Aku turunkan Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahami. Dikasih Jabur bahasa Ibrani diganti Mazmur. Dikasih Taurat bahasa Ibrani diganti Talmud. Dikasih Injil bahasa Ibrani diganti Bible. Kasih Quran sama Allah bahasa Arab. Tidak ada yang bisa ngerubah sekarang sampai detik ini. Tuh maknanya. Itu ayat 72. Surat 5 73-nya. Itu tadi kan 72, sekarang 73-nya. Laqad kafar ladina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilaihi ilahu wahid. Tuh coba bayangin. Kafir orang yang mengatakan Allah itu bagian daripada yang 3. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah maka dari situ, sedangkan perayaan itu adalah perayaan anaknya Tuhan, yang Tuhannya ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Maka bagi umat Islam selainnya tidak mengucapkan itu. Terus mengucapkan apa Ustaz? Ucapkan selamat hari libur. Loh, sekarang libur gak? Nah, tanggal merah gak? Aman. Dulu, maaf ya saya gak punya bapak ibu, punyanya papa mama. Cilah. Waktu papa mama saya belum saya Islamkan, masih mereka Katolik itu. Saya kalau main ke rumahnya sowan itu sama saudara-saudara saya yang lain, itu kalau di depan gang tuh nggak ada yang berani masuk itu. Kakak, Mbak Yon nunggu saya. Saya bilang kok gak mlebu? Ngenteni awakmu. Loh, ngapain? Lah kamu kan komandan, sing Islam awake dhewe kabeh. Terus ngapain? Ya pengen ngerti awakmu ngomong apa nih papa mama gitu kata kakak saya. Oh Allah, ya sih. Ya turun, baru semua ikut turun. Mau dengerin saya tuh ngomong apa ke papa mama ini. Masuk rumah, pagi papa, pagi. Salim saya. Selamat dari libur pak. Makasih. Mama, selamat dari libur. Melok kabeh dulur. Selamat dari libur. Selamat dari libur. Oh nih papa mamaku, makasih. Padahal ini hari libur, kamu ini Natal. Jadi ucapkan selamat hari apa? Jangan Natal. Hidayah itu mahal. Akidah itu mahal.
Terkadang Allah memberikan petunjuk itu dengan musibah, Semeru, tsunami, itu semua hidayah petunjuk itu sangat mahal harganya, terkadang dalam bentuk musibah. Jangan disia-siakan, jangan dirusak itu hanya dengan sebuah kalimat yang diucapkan. Sementara Allah katakan qolu, bukan azam loh. Kalau misalnya laqad kafara lina azamta, itu lain. Barang siapa yang meyakini, itu boleh. Ini qolu, mengucapkan saja dihukumi. Hadis Rasul rawahu Abu Daud, nomor hadis 4031, perawi Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasul bersabda, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mencontoh, meniru, ikut serta dengan sebuah kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk di dalamnya. Sementara dalam akidah syar'i di agama kita ini, kebetulan mereka itu sama Allah ditetapkan sebagai orang-orang kafir. Allah yang menetapkan. Coba buka surat 98 ayat 6. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musrikin finnar jahannama kholidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Loh, Allah menetapkan mereka kafir. Terus Rasul bersabda, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh, ikut serta atau ada dalam, termasuk di dalamnya. Berarti gak keluar lagi kan. Ya Allah ya Rahman ya Rabb, naudzubillah min dalik. Ya. Jadi bukan hal sepele. Itulah ketika Rabbuna wa ta'ala menetapkan sebuah agama untuk kita, dan agama mereka bukan datang dari Allah. Wah, ini tidak enak kalimat ini, jangan dipotong ya kalau nonton video ini. Agama mereka tidak datang dari Allah. Mana buktinya? Buka Quran halaman 53. Buka Quran halaman 53. Kalau Qurannya sama dengan saya, lembarnya sebelah kanan atas akan ketemu surat Ali Imran ayat 23. Buka. Alam taru ila alladziina utu nasiban yud'auna ila kitabillahi liyakuma bainahum. Dalika bi annakum qalu lan tamassanun nar ayyaman ma'dudat. Wa gharrahum fi dinihim makanu yaftarun. Ketemu? Tidakkah kalian perhatikan Ali Imran 23-24? Tidakkah kalian perhatikan mereka diberi kitab Taurat agar mereka berpegang teguh pada ajaran, namun sebagian dari mereka menolak kebenaran. 24-nya, bahkan mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Agama saya dulu nggak ada neraka, ya. Terus kata Allah apa? Wa gharrahum fi dinihim makanu yaftarun. Mereka terperdaya dengan agama yang selalu mereka ada-adakan sendiri. Tuh, berarti agama itu dari Allah atau bukan? Bukan. Quran ini bukan ucapan seseorang. Jadi jangan dijual akidah ini, jangan dirusak hidayah ini karena mahal, dapatnya mahal. Ya. Antum untuk bisa mendapatkan keistiqomahan ini, dan janji Allah orang istiqomah itu jaminannya surga, jangan dirusak. Buka surat 40 ayat 31. Apa itu 40? Fusilat. Ya, betul, Fusilat 41 Fusilat. Ya, 41 Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna lahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Rabb kami dan mereka istiqomah atau teguh mendirikan ini, para malaikat akan turun dan mengatakan padanya kelak akan mengambil nyawanya, mengatakan enggak usah takut, enggak usah ragu, tenang, Allah siapkan surga bagimu. Mahal akidah ini, mahal istiqomah ini.
karena bayarannya surga. Jangan dirusak. Lah terus kalau kita menjadi seorang pemimpin yang harus mengucapkan itu gimana? Loh kan ada wakilnya. Saya bilang sekarang, Kementerian Agama Republik Indonesia ini ada dirjennya enggak? Ada dirjennya enggak? Ada dirjen Islam, ada dirjen Katolik, ada dirjen Kristen, ada dirjen Hindu. Yang ngomong biar dirjennya, yang agamanya sama. Kami atas nama pemerintah ngono loh. Pak Harto tahu, Pak Harto. Pak Harto tahu. Sing ini loh, enak zamanku tole gitu loh. Nah itu ya. Pak Harto itu meskipun beliau jarang sholat, ya mungkin karena sibuknya tugas kepresidenan, tapi kadang sholat-sholatnya jalan itu aja nggak pernah loh berani mengucapkan. Dulu kalau Natalan yang berangkat siapa? Job Ave, Bernard Ken, LB Murdani, Sudomo, catatan digital nggak pernah beliau. Makanya beliau itu walaupun sebegitunya itu sama para kiai masih manut sama para kiai, terutama Kiai Langitan, Tebu Ireng sama manut. Ojo ngucapno Pak Harto, ndak ngucapkan. Tapi kiai sekarang ini manut sama kok kuali, gak iso ngomong, gak sido ngomong. Kenyataannya sampai tonton dewi wis lah ya. Kalau dulu Umarro itu manut sama kiainya gitu. Kalau sekarang ini ulama ini ndak ada Pak. Yang ada ubaru. Jadi ini yang ngomong ngawur ini ubaru semua Pak. Kalau ulama ndak berani Pak. Karena kata ulama itu dalam surat Fatir ayat 28, 35 itu orang yang takut kepada Allah. Coba buka surat 25 35 Fatir ayat 28. Nih, wa minnas wa dawabi wa annami muktalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ini loh kata Allah. Dan demikian pula di antara manusia malu yang bergerak bernyawa, hewan, ternak dan macam-macam ini ada di antara hamba-hambaku yang takut kepada Allah. Maka yang takut kepadaku itulah yang aku sebut ulama. Kalau nggak takut, ubaru. Jadi sekarang ini yang ada radewati araraijan, masya Allah. Jadi iki live season guys, so ngomong teman-teman aku. Tapi ini cukuplah sebuah kebenaran yang ya gimana ya? Saya tidak mengolok-olok, tidak menebar kebencian. Saya ngomong di masjid kok ini, di antara saudara-saudaraku sesama seakidah, seiman. Saya cuma menjaga jangan merusak hidayah, jangan merusak apa yang sudah Allah berikan pada kita, inayah, bimbingan, keistiqomahan, karena itu hanya sia-sia dalam hitungan detik ya. Dan kalaupun Rasul mengatakan man tasabba biqaumin fahuwa minhum, itu bukan ndak ngawur, ndak ngarang. Loh ini kan toleransi Ustaz. Oke, toleransi. Buka surat 109. Itu kalau Qurannya sama dengan saya, halaman 603, lembarnya kanan, pojok atas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum lakum dinukum waliyadin. Lu Rasul ngomong, Muhammad ngomong sama orang-orang kafir sana. Hei orang-orang kafir, engkau bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku juga bukan penyembah apa yang aku sembah, yang kamu sembah. Dan aku gak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agama. Ini toleransi. Umat Islam tetangganya mau ke gereja. Mau kemana bang? Ke gereja. Oh ya, hati bang, paling gitu ya. Ada ndak orang Islam mau kemana bang? Mau ke gereja. Tak bacok sampai nang gereja. Ayo ke Halimah, kerangka 7. Tak ajar kon. Sirik musyrik di sana. Iku wong Islam gendeng. Ya,
Jadi kalau toleransi itu toleransi itu bukan mencampur adukkan. Karena Allah melarang itu dalam Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Dan jangan kau sembunyikan kebenaran, apalagi engkau mengetahui. Tuh. Jadi sekarang ini repot ya. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, segerakan berikan kami pemimpin yang adil bijaksana. Makanya kalau cari pemimpin tuh yang punya staff. Yang punya staff. Kalau nggak punya staff jangan dipilih. Nah, staff apa? S-nya sidik. Bukan sidik CS ludrukan. Tapi sidik benar terpercaya. T-nya tablik. Yang diomong itu sebuah kebenaran, mengajak kepada kebaikan, gak asal ngomong seperti sebuah pencitraan. Lali aku nek live. Tablik. A-nya amanah ya. F-nya fatona, cerdas, gak manut. Terus kasih tuh ngomong ya, gak kolu aku ngomongnya. Allahu Akbar. Badak ngomong, makanya sampean ngapa milih? Loh, gak milih kok biar. Astagfirullah. Saudara-saudaraku, cari yang staff. Ini perintah Rasul. Kalau pilih pemimpin yang punya staff. Dia sidik, dia tablik, dia amanah, dia fatonah. Ya. Tambah satu, staff T, takwa. Penting. Cari yang takwa. Oh nek nggih klambi salah kabeh, ibadah keliru kabeh sampean pilih ya. Wis gawani terus. Dah, sekarang tanggal 31 Desember. Setelah itu kita diskusi. Ada apa 31 Desember? 31 Desember, masyarakat Babilonia pagan Romawi kuno, ada satu dewa yang dielukan dan diperingati kelahirannya. Dia lahir tanggal 31 Desember jam 00. Berarti masuk tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Namanya Dewa Janus. Dewa Janus, bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya Januar. Indonesianya Januari. Anak wong Islam jenenge Januar. Kan wedi. Dewa ini seperti pewayangan di tanah kita ini. Ada dosomuko, wajah 10. Kalau dia duimuko, wajahnya 2, depan 1, belakang 1. Mereka sebut dengan old face, new face. Maka peringatannya disebut old and new. Melo kono, melo. Ndak ngerti-ngerti gak ditutui ini. Dan wedi. Udah gitu tambah lagi. Kembang api. Malaikat nulis, lu gaya majusi digawe arek rangka. Trompet sisan, Nasrani ini melok katut sisan. Merconnya tentu ada abdungan, Yahudi ini melok misan. Jadi komplit malaikat nyatet, arek iki melok majusi, Yahudi, Nasrani komplit wis tasabuhnya. Saurungnya mulai keserempet mati, alamat nyenyek tun. Mati dalam kondisi tasabuh. Naudzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku, mahal hidayah ini, mahal. Dijaga baik-baik. Istiqomah itu jaminannya surga. Tadi Allah katakan di Fusilat 30. Jadi jangan dirusak. Hanya dengan kamu udah apa-apa kok, wong juga diyakini, cuma jangan. Jelas kalimat Allah. Ya. Untuk itulah mudah-mudahan walaupun nggak bisa lama kajian ini, yang penting isinya. Dan lagi kita sudah ngaji cukup lama, dari jam 8 nih sampai setengah 10. Wis sak jam setengah. Masya Allah. Kan dari jam 8 tadi kita. Makanya aja telat. Dosen telat iso. Mohon maaf, kendaraannya masih dipakai tuh. Dan HP saya itu adanya di mobil, ketinggalan, silent sisa. Jadi saya tuh buta, kalau nggak lihat kalender, aku saiki nang ndi yo.
Ya pasti ada, cuma dia kan lali, saya tidak bisa hafal. Ya. Subuh aja tadi tidak datang saya. Yang di mana? At-Taqwa, Bangun Sari. Begitu mobil datang, HP ada tak telepon, ngapunten, Ustaz ditunggu jamaah banyak, tak dulu, difoto. Nah gimana saya baru pegang HP juga saat ini? Kenapa? Lawang carry nih mobil. Posisi silent nih, karena tadi malam saya di Al-Ikhlas, saya silent. Al-Ikhlas Tanjung Sadari. Saya silent supaya nggak ada telepon masuk. Itu saya silent. Lali. Carry nama motornya tinggo, urgensi sekali pinjamnya. Saya pinjami, saya pesen, tolong ya sebelum subuh bisa balik ya, bisa. Gak balik, balik jam 8 mau motornya. Saya langsung WA, saya telat ini. Saya pikir bisa langsung lancar, nggak taunya masya Allah. Untuk keluar rumah klaster itu ramenya bukan main, bakul dodolan namanya. Biyuh. Wis gak iso banter sampai masuk tol, di tol biyuh. Truk-truk yang masih banyak, tak pikir diliburkan. Ternyata ndak PPKM, kan PPKM diundur. Diundur nanti Ramadan, Bro. Ya. Ilingo kon diundur Ramadan. Nek saiki ndak, soalnya punyanya koko-koko. Punyanya Kokowi, Kokocim, Kokocian gitu. Koko Krans ya. Jadi nggak di PPKM. Nanti PPKM-nya punyanya Islam di PPKM sampean ya. Nek perlu ditutup masjid lockdown ya kan. Wis kana kajian, kana ibadah, tepak wis saya kemplo wong Islam ini. Tambah kemplo. Udah kita diskusi. Atau ada yang mau nambah materi, silakan duduk sini. Saya tak ganti duduk bawah. Ayo, ini terus sarapan nih aku. Ada sarapan nggak? Nggak ada. Nah ada ya gedang mari selak bededek. Ada nggak yang kita diskusikan? Kalau nggak ada kita selesaikan, ini tutup. Cukup? Cukup? Ya udah ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Serius nih? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa? Ada pertanyaan dari saya. Nanti kalau bisa menjawab boleh ambil ya. Caranya tunjuk jari dulu. Apakah perbedaan antara Quran dan Injil tentang tempat kelahiran Nabi Isa? Angkat tangan dulu baru jawab. Ya. Nah, kalau Injil ya silakan diambil. Lagi, angkat tangan dulu ya. Kalau melihat daripada proses kalender, mana yang benar kelahirannya 25 Desember atau di musim kamu angkat tangan. Apa jawabnya? Hah? Juli, Agustus, September nih, bawa nih. Jadi yang benar itu kemungkinan Juli, Agustus, September, bukan Desember. Ini dari materi semua, ini dari materi ini. Di surat apakah dijelaskan proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Iya, jangan jawab dulu, angkat tangan dulu. Sampai ngomong dikerpek ini, dikerpek yang angkat tangan. Akhwat. Yang ikhwan nggak boleh ikut dulu, yang akhwat ya. Allah mengatakan kafir bagi seseorang yang mengatakan saja. Jadi mengatakan saja dikafirkan. Itu tadi di surat apa? Hah? Bukan al-kafiru, yang lakot kalau dina kolu. Hah? Kok Al-Baqarah sih? Nah ini Al-Maidah. Akhwat, masih akhwat nih, masih akhwat lagi. Seseorang yang benar-benar menjaga keistiqomahannya akan dijamin surga. Surat apa itu? Ya yang katakan ini. Ya Fusilat, ya ini dapat. Ikhwan,
ikhwan. Di manakah Allah menetapkan toleransi antar beragama? Nah nih. Masih ada dua ya. Satu ini, peringatan apakah sebenarnya pada tanggal 31 Januari yang bukan milik dinul Islam? Barusan selesai. Nah nih dapat. Tinggal satu nih ya, tinggal satu. Hadis siapakah yang mengatakan man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa mencontoh, meniru, ikut serta dengan sebuah kaum, dia termasuk di dalamnya. Ini ikhwan akhwat berlaku. Hadisnya siapa tadi? Jangan dijawab, angkat tangan. Ya? Bukhari Muslim? Bukan. Dah. Alhamdulillah tuntas sudah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.